Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid Baqi yang selanjutnya yaitu kajian. Alhamdulillah pada malam hari ini Ustaz hadir untuk mengisi kajian pada malam ini, yaitu Ustaz Royulam Fathul Amri. Untuk itu waktu bapak dan yang program semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ya, sudah menyelesaikan membaca Al-Quran terjemahannya, dan sekarang giliran kita lanjutkan majelis ilmu kita dan benar-benar selain dibaca dan didengarkan juga benar-benar diilmui, karena aku yakin akan muncul ketika dibersamai dengan ilmu. Ada ilmu yakin, ada ilmu yakin. Bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke tema tentang akidah Imam Al-Ghazali. Kita sampai di poin yang ke-16. Disebutkan bahasanya yuqalu bi fadlin khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa afdalul khalq wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya kita wajib mengatakan mendeklarasikan bahwa khalifah Rasulullah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah orang yang terbaik setelah Nabi. Ini akidah. Nanti kalau kita bisa menyelesaikan ini, saya bacakan kitab berikutnya, bunyinya mirip-mirip sama, sehingga orang muslim tidak boleh mencela beliau. Beliau orang yang paling baik setelah Nabi. Ngejek tidak boleh, apa boleh sampai mengkafirkan. Alhamdulillah. Makanya kalau ada yang mengkafirkan beliau, ya dengan bisa paham akidahnya seperti apa, rusaknya. Makanya saya diminta mendukung Iran, soalnya mereka punya akidah mengkafirkan bahkan Abu Bakar As-Siddiq. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita mengurutkan pada urutan kemuliaan yang kedua, di situ ada Umar al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab. Disebut Al-Faruq karena beliau tegas dalam urusan salah dan benar, batil maupun hak, tegas, garang. Nah, kemudian fahuma wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuji'ahu fi qabrihi wa jalisahu fil jannah. Mereka berdua ini orang terdekat Nabi, dekat banget, dan Allah tidak mungkin menunjukkan orang salah kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin. Tadi yang dengan baca tadi, syaitan yang menunjukkan pada yang salah. Seorang Nabi yang paling mulia Muhammad SAW tidak mungkin ketemu sama teman paling jelek. Makanya kalau dikafirkan itu gak benar gitu. Begitu pula istri beliau Aisyah anha itu juga putri dari Abu Bakar yang dikafirkan. Tidak mungkin nanti jenengan itu dijodohkan dengan orang jelek. Makanya Ali bin Abi Thalib itu dijodohkan dengan Fatimah, ini orang baik. Utsman bin Affan dijodohkan dengan dua putri Nabi sampai mendapatkan julukan Dzunurain walaupun dua-duanya meninggal akhirnya. Ini menunjukkan beliau juga apa? Dalilnya apa mas?
Al-khabisatu lil khabisina, orang wanita jelek buat laki-laki jelek. Wal khabisuna lil khabisat, laki-laki jelek buat perempuan jelek. Wa thayyibatu lit thayyibin wa thayyibuna lit thayyibat, laki-laki perempuan yang baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk perempuan baik. Itu dalil. Dalil ini sejak awal turun sampai hari kiamat bakal berlaku. Dan Nabi juga membawakan dalil ini. Makanya tidak mungkin Nabi itu ketemu mertua jelek, ketemu istri jelek, tidak mungkin. Makanya kalau sampai dikafirkan parah sekali. Jadi tekankan, kenapa kita harus menghormati dua orang ini? Karena mereka ini teman dekat Nabi. Saking dekatnya bahkan mereka itu dikuburkan di dekat beliau. Nabi makamnya tengah, sebelah kanannya Abu Bakar, sebelah kirinya Umar bin Khattab. Dan di sini beliau meyakini nanti juga dekat di surga. Kalau yang soal dekat di surga ini saya belum dapat dalilnya, tapi beliau meyakini seperti itu. Gak apa-apa, itulah namanya ulama. Ulama itu sudah merangkum, mungkin beliau sudah dapat dalilnya dan kita belum. Itu biasa dalam beragama. Nah, mana kita azan ya Allah wa iyyakum wa nusallisu bil nurain, dan kita mengurutkan pada urutan yang ketiga manusia terbaik setelah Nabi, Nurain yang punya dua cahaya karena dinikahkan dengan putri beliau Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan. Summa Ibnu Fadli wa Tuqa. Kemudian urutan yang keempat adalah sahibul keutamaan sahibul fadilah dan takwa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka empat orang khulafaur rasyidin ini semuanya. Wal bidina azan ya Allah wa iyyakum. Sehingga doktrin orang Syiah yang menyatakan bahwasanya harusnya menjadi khalifah setelah Nabi meninggal itu adalah Ali, Umar, Abu Bakar dan Utsman itu kudeta, itu dusta. Makanya dari situ saja sudah bermasalah, nomornya ditutupi ke sana-sana tambah masalah. Makanya kemudian dukung, ya saya secara pribadi mau. Itu baik rasanya kayak kita lihat ada singa sama harimau sedang berantem, kemudian sepisah. Kemudian dengan pisah, itu malah ada serius, secara pisah itu dicopot itu penaknya gitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah SWT sudah dulu sekali. Kita syukuri Indonesia masih bertahan dengan berbagai macam dinamikanya sampai dibahas di level kota. Ada forum ekonomi kota ini membahas apa pengaruhnya geopolitik perang Amerika dan Iran buat kota Surakarta. Luar biasa. Kota Surakarta itu mendapatkan predikat kota dengan daya saing tertinggi di Indonesia. Daya saing itu indikatornya kotanya itu senang meneliti, senang berinovasi. Jadi kan mungkin tidak ngerasain langsung, artinya nggak inteni gitu, tapi ngerti-ngerti, oh saya ini ngurus KTP dari dudul-dudul ya, atau yang semisal lah. Misal dengan trio kali orang kabupaten Sanes itu, betul? Dia kematian, dengan trio kali kabupaten Sanes, aku CNN titik-titik lah, gaya seminya gaya semono. Soalnya kan berteman jalur sekolah hewe rawani itu masih dengan tugas estek buatan mok. Makanya baik rahmatullah barokah berkah dengan nanti di kota Solo. Nah, kita lanjutkan. Sumai bakina minal asharotil ladzi aujabalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya tersisa ada sahabat beliau yang dijamin masuk surga ada 10, termasuk 4 tadi berarti masih 6. 6 niku sinten disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan Abu Bakar di surga,
Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Ini pun sekarang mau. Nah, yang kelima, Talha di surga, Az-Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah ibn Jarrah di surga. Jadi 6 sisanya. Nah, kalau disebut namanya, berarti kita mengimani mereka pasti masuk surga. Apa itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga kalau nggak disebut namanya, kita kembali ke yang kemarin. Kita tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat, orang yang sholat madhab kiblat. Begitu pula sebaliknya, kita tidak boleh memastikan pasti orang itu masuk surga. Kenapa? Karena yang kita lihat belum tentu yang terjadi padanya. Mungkin dengan masih ingat ada hadis yang menyatakan orangnya mati syahid, tapi nggak diterima kesahidannya karena ria. Ada orang yang tukang dakwah, tukang ceramah, harus keluar ini nggak diterima amalnya karena ria, karena dunia. Ada orang tukang sedekah nggak diterima sedekahnya karena ria. Begitu pula ada ahli maksiat yang mungkin menurut pandangan manusia ini masuk neraka, tapi karena istighfarnya anaknya, istighfarnya keluarganya, terangkat dia ke level yang baik. Makanya walaupun orang itu berbuat dosa, tetap punya hak untuk diprosesi jenazahnya, disolatkan, dikafani dan didoakan selama tidak keluar dari Islam. Banyak kalau ada orang mengatakan, aku yang surga, dalil itu. Itu kan kita waktu itu. Wah, habibku yang surga dari rakyat boleh kocok-kocoknya sak murid-muridnya. Itu sekali. Tidak bisa orang Muslim mengatakan seperti itu. Nah, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikatakan wa nukhlisu likulli rajulin minhum minal mahabbah biqadril ladzi awjabalahu Rasulullah SAW minat tafdil. Dan kita harus terus mencintai mereka sesuai kadar keutamaan yang ditetapkan Rasul. Makanya semakin disebut yang paling pertama dari Abu Bakar, kita harus mencintai dengan cinta yang lebih besar dibandingkan setelahnya. Sehingga kalau ada manusia yang paling harus kita cintai itu Rasul, di bawahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian di situ yang berikutnya ada Talha, ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad, ada Sa'id, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini manusia terbaik. Satu Rasul, 10-nya ini tadi. Nah, sisanya berarti sahabat yang lain. Dan selalu kita katakan di sini summa lisa'ili ashabihi min ba'dihim, sahabat yang lain, mereka semua utama radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semua. Nanti ada cerita paham itu kan, dicari radhiyallahu anhum berarti kan itu ngakil, berarti mungkin lagi budaya sini itu ngakil dan hidup banget nih. Sama kayak misalnya kita ketemu, kita ucapkan salam assalamualaikum, pertanyaannya apakah yang kita ucapin salam ini wong Cilacap bukan? Itu bagian dari bentuk doa atau penghormatan. Begitu pula ketika kita nyebut nama Nabi Muhammad, kita bersoal Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Maka itu bukan berarti Nabi itu orang celaka, bukan. Nah, orang kafir kadang dia ngomong, apa ada sholawat nyolawati nabimu, berarti nabimu butuh tunggu. Maksud butuh tunggu itu berarti orang celaka kan gitu kalimatnya. Maka bukan, itu bentuk takdim. Atau misal datang MC kepada Bapak Lurah yang kami hormati, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Apa tidak dibilang kami hormati itu tidak terhormati, terhormat dia dipilih untuk menjadi pemimpin kan gitu. Makanya benar-benar kadang kita itu tidak belajar tentang terminologi kata-kata itu, akhirnya ketemu dengan orang yang memelintir-melintir dan kita tidak mau bertanya, akhirnya oh ya benar juga ya. Ada orang yang bawa omongan itu terus murtad itu ada. Makanya ya sungguh rugi pilihan jalan hidupnya. Kemudian dikatakan wa yuqalu bi fadlihi,
dan kita wajib menyebut keutamaan mereka. Kalau mau menceritakan mereka, ceritakan baiknya saja. وَيَذْكَرُونَ بِمَحَاسِنِ أَفْعَالِهِمْ, dan kita sebut perbuatan mereka yang terbaik. وَنُمْسِكُ عَنِ الْخَوْضِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, dan kita berhenti, menahan diri dari membicarakan khawf itu perselisihan, ekor-ekor di antara mereka. Tuhan si Fulan melakukan peperangan terhadap orang Jawa. Karena Ibu Isa melawan sejumlah sahabat yang tidak sepakat dengan apa yang diputuskan beliau. Wah, ini berarti oleh lawan bojone Nabi, karena Nabi tidak ya. Itu cuma nopo hasilnya, kesalahan dalam beristihad. Bahwa ahli akbar dan nabiyihim. Kenapa kita diminta untuk tidak membahas permasalahan perselisihan mereka? Karena mereka orang-orang pilihan setelah Nabi kita Muhammad SAW. Irtaqahumullah azza wa jalla li nabiyhi wa khalaqahum ansaran li dinihi. Maka Allah meridhoi Nabi kita Muhammad SAW, dan ridhonya diiringi dengan diciptakannya sekumpulan orang yang disebut dengan ansaran li dinihi, yang disebut dengan sahabat yang mereka punya misi menolong agama Allah, membackup Nabi SAW, dan backupnya luar biasa, lahir batin jiwa raga sampai pada sejarah terakhir. Sehingga dengan amaliyah itu maka kita tidak boleh mencela mereka. Kalaupun ada hal yang mereka lakukan yang mungkin menurut kita agak kurang enak rasanya, maka kita diminta untuk bersabar dari membahas itu. Pada dasarnya kita semua ini dan tidak salah, insya Allah punya putra nih, mungkin dia punya putu, tapi lebih sekali-kali dengan tanggal dalam putranya. Menurut mungkin Pak Ei pernah melakukan salah di koyo. Kalau putranya nggak takut, mungkin dia cerita nanti Pak. Dengan nantinya ternyata menunjukkan bahwa kita sebagai laki-laki itu dalam perlakukan anak kita mungkin dia ada kejelekan, ada kesalahan, ada kekeliruan. Nah, pertanyaan berikutnya, apa berhak anak ini membahas kesalahan kita untuk jalan-jalan? Kan bosan. Makanya begitu Allah sudah pilihkan para sahabat ini sebagai teman dan Nabi SAW, mereka kan juga manusia yang mungkin hilang, mungkin salah, mungkin terfitnah gitu kan, sehingga terjadi konflik di antara mereka. Maka tidak patut kita yang jauh dari mereka itu membahas kejelekan mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, nek kalian kalau anfaqtum mislahu min dhahaban, kamu tuh punya emas seperti gunung Uhud, mungkin pakai kabeh, sahabat itu membuat emas ini, maka ganjarannya kalian tidak akan pernah mengguli ganjarannya sahabat. Ini menunjukkan level keimanan yang mengangkat amaliyahnya, sehingga pahalanya jauh lebih besar walaupun manusia melihat nominalnya lebih kecil. Makanya dengan yang sugih, infaknya 1 juta, belum tentu ganjarannya lebih gede daripada yang tidak punya infak 5.000. Ini kan buka dompet atau ngantong itu 10.000, 5.000 masuk ke satu cemplung 5.000 kantong ini. Barangkali ulang ada orang jual cilok atau apa, barangkali di kantong ini. Dengan yang sugih itu memanfaatkan kayu tercemplung pun manusia melihat, oh kayak saya kok iya, tapi ganjarannya belum tentu hanya 1 juta. Kenapa? Nah yang 10.000 dia punya barang setengahnya, yang 1 juta di rumah itu 1 miliar, cuma 1%. Malah gak nyampe, malah 0,1% gitu. 1 juta itu 1% dari 100 kan, 1 miliar dari cuma 0,1. Jadi ganjarannya lebih dikit. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di sini disebutkan kenapa kita tidak boleh mencela mereka. Satu, karena riwayat yang mengisahkan konflik mereka itu sebagiannya itu dhaif. Kalaupun ada pak sohnya, maka itu ditambahi, dikurangi atau mungkin dirubah. Dan ini kelakuan orang Syiah. Orang Syiah itu kan punya riwayat palsu
mengkafirkan sebagian besar sahabat. Bahwasanya sepeninggal itu kata Nabi menurut hadis palsu orang Syiah, sahabatku semua kafir kecuali 7, nanti dalam riwayat yang lain kecuali 10. Nah maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpegang pada hadis itu, lalu mereka mencari hadis konflik. Lalu kemudian dibumbuni, ditambahi, kemudian cerita orang nangis-nangis lalu buka-buka, sehingga terasa banget sisi dramanya. Nah kita ketika mendengar kayak gitu karena kita belum paham akidah ini, berarti si orang ini. Padahal dia dulu menemani Nabi nulis wahyu dan cari perang. Yang kita nggak pernah mengalami kondisi itu. Makanya di poin kedua, kenapa kita tidak boleh mencela mereka? Karena amal soleh mereka itu yang utama yaitu jihad bersama Nabi dan menunaikan semua kewajiban bersama Nabi, itu berpotensi menghapus dosa mereka. Artinya kalau mereka berbuat salah sebagai manusia, mereka itu ada potensi diampuni yang sangat besar timbang kita. Kita yang belum jelas ampunannya, maka jangan sampai justru menambahkan kemurkaan Allah kepada kita dengan cara menghina para sahabat. Kemudian yang ketiga, musibah yang menimpa mereka juga akan menghapus dosa mereka. Artinya kalau memang itu sebuah kekeliruan, sebuah fitnah, Nabi mengatakan orang yang beristihad itu kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Mereka bertempur dengan mereka, berperang dengan Nabi, konflik gitu. Nah kita sibuk bahas mereka, padahal bisa jadi dua kubu ini salah dalam beristihad. Ketika salah beristihad itu benar itu pahala 2, yang salah pahala 1, tetap baik di mata Allah. Sehingga kita sebagai orang di luar circle itu ya sebaiknya mendingan diam gitu. Makanya anak yang baik itu kalau ada bapak sama ibunya berantem itu sebaiknya diam, bukan malah menggoni ya. Orang tua yang baik itu kalau konflik jangan malah ngejak anak ini melu boleh susuk rasanya lo orang kayak bapak serap patut. Akhirnya boleh ke sepanggung ditulis menolak bapak menjadi bapak, lawannya ditutup. Nah hal seperti ini benar-benar Allah. Jadi banyak ibrah yang bisa kita lihat dari akidah. Jadi kebatnya ini urusan akidah tapi bisa kita bawa ke urusan muamalah. Nah kemudian yang keempat, kita diperintahkan untuk mendoakan ampunan untuk mereka. Bahkan doanya itu khususan Rabbil fir Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang meninggal sebelum kami dari kalangan orang beriman, dan jangan jadikan kebencian, kedengkian di hati kami pada mereka. Ayat ini khususan perintah Allah kepada manusia setelah Nabi dan sahabat untuk mendoakan para sahabat, jadi kepada sahabat. Tapi ya, ini juga bisa bermakna kepada orang-orang yang meninggal sebelum kita, ya. Mungkin orang tua kita, sesepuh kita dan seterusnya, itu bisa. Cuman khususan makna khususnya sebenarnya itu kembali kepada para sahabat. Kemudian yang kelima, mereka adalah mujtahid, ahli istihad. Tadi sudah saya singgung. Jika benar pahalanya 2, jika salah pahalanya 1. Sehingga kita yang belum jelas kepastian berapa banyak pahala kita, maka jangan menambah dosa dengan membahas kejelekan mereka. Kita sebaiknya diam. Tadi saya bilang tadi, sebaik-baik anak itu anak yang tidak mencela orang tuanya senajan mungkin orang tuanya kurang baik. Ya, untuk mati undang-undang ini jualan di polong ya, ini anak juga. Nah, kembali ke sini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, mereka orang terbaik yang Allah pilihkan untuk nabinya, fahum a'immatud-din wa a'lamul muslimin. Mereka ini imam-imamnya agama, pemimpin-pemimpinnya agama, dan orang yang paling kenal tentang agama kita di antara semua orang yang mengaku Islam. Makanya dulu orang Khawarij itu ada
6.000 sampai 8.000 orang memisahkan diri dari kekhalifahan Imam Ali, membentuk pasukan siap tempur pengen mengkudeta Imam Ali karena Imam Ali tidak mau menangkapi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di situ datanglah satu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau izin sama Imam Ali, wahai Amir Mukminin, izin saya pengen ketemu orang-orang Khawarij. Ngapain? Ya tak dakwahi. Oh silakan, karena ilmunya sudah mumpuni. Nanti ada 2 orang, yang satu gak izin, satu izin. Yang gak izin itu namanya Abdurrahman Ibnu Muljam, pemongso pintar, pemongso ilmu mapan, ahli Quran Pak, ahli Quran, bacaan Qurannya banyak, bagus, gak izin berangkat. Begitu berangkat, gitu, sampai sana pengen mendakwai orang Khawarij. Yang terjadi malah ketemu sama orang Khawarij yang cantik. Ngapain kok mas? Yang ngajak kalian balik ke jalan selamat, terus orang usaha. Ya jomblo dong, ya segini aja. Nenek gelem pengen aku bojo. Oh ya. Ya, apalagi mungkin dia nggak pakai ganteng, tiba-tiba ada orang itu ayu yang mau gitu kan. Tapi maharku untuk larang, tak usah lagi. Duit 10.000 dinar plus kepalanya Ali bin Abi Thalib. Wah, dilakoni Pak. Jadi dia pulang, melipir subuh-subuh, ternyata mampu. Ternyata ini Imam Ali itu biasanya bangunkan orang naik sholat subuh, bangun sambil ke masjid gitu. Bawa tongkat kecil, pintu orang itu berdoa, kain subuh. Misalnya kan ada kan putih-putih, buatan dapat hidayah tetap aku. Dan zaman dulu memang ada itu nggak denger karena memang nggak ada mic gitu. Mau denger yang paling sekitar Masjid Nabawi aja, yang agak jauh kan nggak ada. Nah, peteng bedek, itu diinteni, terus ditubruk, dibileh, digorok, kepalanya dibawa. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama sebagai mahar termahal di muka bumi, karena kepalanya manusia terbaik setelah Nabi nomor urut ini. Berarti untuk terbaik itu bahwa itu kan gitu. Makanya berikan kepada Allah niku Abdurrahman Ibnu Muljam. Nah, kembali ke Ibnu Mas'ud tadi, beliau izin dan Ali mengizinkan karena beliau termasuk ulamanya para sahabat. Sampai didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma alimhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama dan ajari tentang takwil dalam agama. Maksudnya kan tafsir itu agama ini maksudnya piye, nanti fikihnya gimana, penjelasannya gimana. Ini ulamanya para sahabat, salah satu di antara ulamanya para sahabat diizinkan. Dialog Pak ini Khawarij sama Ibnu Mas'ud, dan mereka ngerti Ibnu Mas'ud itu orang penting. Jadi nggak apa-apa, nggak terus ditawarin cewek itu juga nggak kena mok gitu. Nah, tidak ngobrol, kenapa? Ini ngobrol, terjadi obrolan. Nah, obrolan itu ada ceritanya panjang, tapi tutupannya itu yang luar biasa. Dia mengatakan gini, wis saiki gampangnya delok di antara kalian itu, ribuan kalian itu, coba cari satu orang sahabat saja. Ada enggak? Tidak ada. Padahal kami masih hidup. Kami masih hidup, dan kami orang yang tahu kapan ayat itu turun, tahu ayat itu maksudnya apa, tafsirnya apa. Gak enek situ kayak sengaja kowe. Ini pertanda kalian itu salah. Tinggal pulang setengahnya tadi 3.000 sampai 4.000, 3.000 sampai 4.000, kan tadi 6.000 sampai 8.000, setengahnya sekitar 3 sampai 4.000 orang korban atau balik ke Madinah.
Menyampaikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang yang berilmu. Bagaimana dia bisa berargumen, tidak perlu bulat-bulat. Dia cukup berargumen dengan logika sederhana. Dan ini pernah dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang beliau pernah dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi tidak mau. Dan beliau tidak berdebat dengan dalil kayak biasa gitu. Beliau cuma mengatakan gini, Mas, kepada tokoh Mu'tazilah waktu itu, kowe yakin ini benar ini, yakinan ini benar? Ya wes, nek kowe yakin ngono kuwi, saiki tak tekoki, kowe karo Nabi luwih paham agama sapa? Ya Nabi. Ya wes, nek Nabi yo saiki aku takon. Kapan Nabi mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Nek enek didono dalil. Tidak bisa. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini dikenal pada waktu itu sebagai ahli hadis, orang yang menghafal banyak riwayat. Jadi dia langsung apa tidak bisa. Ya wes, saya ini Nabi ini pernah ngomong gitu. Nah, saya ini sekeluru Abu Bakar As-Siddiq. Oh, kalau Abu Bakar As-Siddiq lebih paham agama itu. Ya Abu Bakar, ya benar. Karena dia sampai mengatakan lu paham aku, ya lu ketika doa. Gak mungkin kamu lebih paham daripada Bakar. Nah, pertanyaannya sekarang coba tunjukkan saya satu riwayat aja. Omongan siapa di mana yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan Al-Quran itu makhluk? Tidak bisa, memang tidak ada. Oke, saya ganti wes Umar bin Khattab, butuh satu dalil, tidak bisa. Kemudian Ali, kalau Utsman bin Affan, Ali tidak bisa disebutkan empat dalil. Nah, kemudian Muhammad bin Abdul bikin kesimpulannya gini. Nek kamu nggak lebih tahu tentang agama daripada Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka sebagai orang yang lebih tahu aja diem tentang Quran itu makhluk, nek itu bener. Nah, saranku mendingan bener koyo orang-orang yang terbaik ini. Tapi apakah kekalahan itu menunjukkan kemenangan untuk Imam Ahmad bin Hanbal dari sisi politik? Tidak, dia tetap di penjara. Jadi beliau itu di penjara 3 kali ganti khalifah, dan di penjara beliau tidak pernah mencela khalifahnya. Beliau cuma mengatakan, lau anna li da'watun mustajabatun la da'autuhum lis-sultan. Kalau kiranya ya, aku punya doa yang mustajab, maka aku akan gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan penguasa. Makanya beliau bersabar dari penguasa boleh itu 3 kali ganti kepemimpinan, dan berdoa terus-terusan sampai kepemimpinan yang keempat. Naiklah orang yang baik yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi Al-Quran itu kalam Allah. Bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita lanjutkan tentang tema penguasa. Tadi saya singgung. Bahasanya wala yutraku huduru sholatil Jum'ah, tidak boleh meninggalkan hadir sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah dulu dilakukan di Masjid Jami. Jadi dulu itu ya, negara Islam dulu itu punya masjid besar, dan sholat Jumat itu cuma di situ, sehingga orang yang jauh ya benar-benar jalannya jauh. Nah, tapi sekarang kan masjid banyak gitu, karena sih gede banget ya udah amat gitu. Nah, mari kita azza Allah wa iyyakum. Kemudian wa sholatuha ma'at barin hadhihi ummah wa fajriha lazimun maka minal bid'ati bari'an. Maka dalam konteks berjamaah, maka kita bisa bermakmum dengan orang yang paling baik atau orang yang kurang baik, dan dua-duanya tetap sah. Pada sini atau mungkin nggak tahu ya untuk di sini atau di mana ini. Bahasanya misal jenengan teman sama, wah aku seneng nek diimami ustaz itu kan levelnya ustaz. Nah, begitu kemudian jenengan ternyata masbuk, begitu masbuk ternyata
tersisa satu orang yang sedang sholat, misal jamaah pun bubar, tinggal satu orang niku, dan satu orang niku tatoan kan bukan saya kalau tatoan loh. Nah, terus aku mau ada makmum wong tatoan, niku bertentangan dengan akidah. Jadi katakan imamnya baik, itu ya baik, imamnya mungkin ada kekurangan, ya, maka disitulah masih dibolehkan bermakmum dengannya. Makanya di beberapa masjid saya sampaikan, punten dengan yang NU boleh bermakmum dengan yang Muhammadiyah, dengan yang Muhammadiyah boleh bermakmum dengan yang NU, tidak ada masalah, gitu kan. Selama sholatnya dijalankan sesuai rukun dan syaratnya, gitu. Tapi kalau kayak yang tak contohkan, misal sholat tarawih 11 rakaat 20 atau 30 menit, lalu 23 rakaat selesai 10 atau 7 menit, nah itu juga salah. Tidak melihat itu atau Muhammadiyah soalnya sholat itu salah, karena tidak pemaknaan, betul. Makanya ketika dengan dikafirkan oleh orang LDI, ya, lalu dengan bermakmum dengan mereka dalam sholat, tidak apa-apa, dan kita tidak boleh membalas. Nanti bidina dari Allah banyakum. Kemudian di sini dikatakan, fa ini betadaan dolalan para sholat tafafahu. Tapi kalau dia masuk dalam kategori berakidah sesat, kayak tadi saya contohkan Syiah yang seperti itu, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Atau misal ada orang yang nyata-nyata profesinya dukun, gitu ya, tentang itu tentang medsos itu, orang itu rambutnya juga gondrong, nganggo kalung roce-roce gede-gede, terus bawa tengkorak, saking keluarga di model tengkorak, dia menamakan dirinya Mbah Demit. Barangkali ya, dia manggur meriki, terus niku borane tidak meniku akan sholat riyen. Nek sing ngoten niku jenengan ya gak boleh bermakmum kepada orang seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbedaan kita dengan orang-orang yang seperti itu, mereka mudah sekali menjauhkan kaum muslimin dari berkumpul. Makanya kalau itu ya alhamdulillah saya merasa ada kebaikan dan interaksi saya dengan manusia. Kadang mengisi pengajian begitu sampai tempatnya itu loh, ini jamaah NU ya. Ya mulai biasa mawar yang diminta untuk isi kok. Ya, terus daerah Priagan, Suwarjo itu banyak MTA, terus Kerajaan Suwarjo itu banyak MTA, itu biasa saja. Dan dalam pengajian ini saya tidak kemudian gimana ini ayatnya, ini dalilnya, ini dalilnya sudah. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan ini berbeda dengan orang Syiah yang mengklaim tidak ada kewajiban sholat berjamaah sampai muncul al-mahdi. Makanya mereka tidak disuruh jamaah sama jenengan tidak mau. Begitu pula orang Khawarij yang menganggap tidak sah bermakmum dengan penguasa yang dolim. Penguasanya koruptor, makmum sholat di belakangnya. Tidak, ya, tetap sah dengan sholat di belakangnya. Nanti orang LDI tadi tidak mau bermakmum dengan jenengan karena jenengan bukan jamaahnya, karena tidak berbeda dengan imamnya. Ini sudah tidak benar. Nantinya kalau jenengan kepepet harus ke masjid dan mengikuti LDI, masuk aja. Soal mungkin dipel ya sudah terserah DE lah. Soal kok keramiknya dikubah ya bohong lah, karpetnya dikubah meneh terserah lah. Nah, terus kemudian dikatakan wal jihad tu ma'akul imamin adlin aw fajirin. Dan seorang yang beriman itu kalau mau jihad berperang itu dan berhaji, maka bersama dengan pemimpinnya, penguasanya. Dan pemimpin penguasanya itu sekarang itu namanya beda-beda. Makanya yang namanya penguasa pemimpin tidak harus namanya khalifah, gak harus. Kalau jangan kata khalifah lama. Dan nanti orang yang nggak paham dengan kaidah atau akidah ini, itu begitu ada orang yang berpotensi disebut khalifah, dia berburu-buru, berbondong-bondong untuk berbaikat. Nah itu Khomeini ketika turun dari pesawat, dioyak sama orang-orang yang nggak paham akidah ini,
langsung minta baiatnya itu ini sopong. Aku itu si aku mau sampai ada laku. Begitu kemudian Taliban pada waktu itu sempat menang, gitu. Sebelum dikalahkan Amerika atau kalahkan Amerika minggat yang lalu, dan itu sempat menang. Di situ ada Mullah Muhammad Umar. Itu juga ada sebagian orang yang berbaikat sama dia. Tidak ada penguasaan khalifah. Tidak mau. Aku mau mimpin Afghanistan. Nah, itu kemudian setelahnya muncul ISIS. Berangkat itu ratusan orang Islam dari Indonesia ke sana. Berbaikat. Dari sekitar Indonesia yang berbaikat. Sampai ke Tendoro Nusa Kambangan yang berbaikat. Nah, semangat ini kok punya paspor diobong. Begitu khalifah mati, itu mulai sakit. Enten suami istri anak wedok digur semester 6 kedokteran. Kalau nanti batin buat jadi Pak RW Semangka, anak wedok ditinggal terus malah jadi dokter. Terus mungkin mulai kafatar, Nabi Muhammad Musadek, baiklah makan menikah. Ini bayat, makanya kata-kata itu ini harus hati-hati. Dengan tidak belajar ini, gampang katut, bayat kafir. Kita selesai ngangkat dari imam kita melu kafir, kafir. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita melihat di dalam dalil terminologi pemimpin penguasa itu banyak, bisa khalifah, bisa ulil amri, bisa raja, bisa amir, bahkan yang namanya khulafaur rasyidin. Khulafa itu sama dari khalifah. Khulafaur rasyidin itu sama memanggil mereka apa dong? Khalifah, bukan amirul mukminin. Jadi mereka itu punya gelar khalifah tapi panggilannya amirul mukminin. Makanya berhubungan Allah ketika kembali ke sistem sekarang mau nggak mau, walaupun demokrasi lah itu sistemnya Amerika segala macam, misal sistemnya orang-orang kufar, ya kan dengan adanya ini ada yang naik, ya sudah itu penguasa kita. Makanya penguasa itu kembali kepada apa yang dipahami masyarakat dan disepakati masyarakat. Ketika di sini disepakati pemimpinnya adalah raja, ya raja. Ternyata presiden. Ketika presiden, nah kita tinggal nanya kemana-mana, siapa presidenmu, dijawab dengan jawaban yang sama, Prabowo. Ya sudah, itulah penguasa kita. Makanya ketika mau berjihad harus di bawah benderanya, panjinya penguasa. Makanya orang yang mengatakan aku jihad dengan memasang bom, meledak dirinya sendiri, itu tidak pernah menjadi hukum syahid yang sebenarnya. Justru itu bunuh diri yang keliru dan dilarang serta tercela gitu. Makanya kalau di SK-kan sama Pak Prabowo berangkat ke Lebanon, kok dibantu bareng Israel, itu kita kemarin itu tentara itu tentang skala pembunuhan itu mati syahid semua Pak, aku yakin itu. Terus mati syahid disantuni 1,5 miliar. Itu garwane yo awalnya sedih terus yo sedih meneh ya. Nah termasuk yang dikirim tuh untuk bersiap melawan OPM demi Jokotas waktu bedil OPM nanti syahid benar. Makanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini kita harus paham mana jihad yang syar'i, mana yang tidak. Dan haji juga harus di bawah kendali penguasa. Nek mangkat dewi-dewi berantakan, ida-idaan, ngebak-ngebai dan seterusnya. Nah, untuk urusan yang urgent ini di bawah penguasa, pramila bagi Allah, ini juga bagian dari akidah ya. Kalau sholat id nanti di dalam kitab akidah yang lain itu juga wilayahnya penguasa. Kalau dengan itu potong sangat ya. Dari negara TV kapan diputuskan sholat id derek pun toh juga penguasa itu membuat atau menyebar 117 titik untuk nginceng bulan, dan nanti hasilnya dari perngincengan itu nanti dirapatkan dalam sidang isbat dengan kantor derek. Kalau grup itu orang itu sering nge-share
pondok ini menyatakan ini, pondok itu menyatakan itu, kelompok ini menyatakan begitu, ormas ini menyatakan tanggal sekian gitu. Sing nonton nanti bingung, iya, makanya jangan nggak usah bingung ketika kembali kepada akidah yang benar, ya, ini berdasarkan yang saya pahami, dengan derek monggo, buatan dia monggo, ya. Ketika kita kembali pada kitab akidah ini, dan nanti akan ada yang serupa ini, karena saya sering katakan dari awal yang akidah pasti sama, nggak mungkin beda-beda. Nah, semuanya kembali kepada penguasa, penguasa. Nah, penguasa ini nginceng, mending dihitung, ngoten ini Nabi dari dulu yang nginceng kok ngoten itu. Tapi pada waktu Allah Subhanahu Wa Taala, buat pilih sampai nikirian, jadi ngomong ada diskusi gayung ya. Kalau teman ini buat dua poin, mudah-mudahan bisa dengan pahami. Monggo kalau ada yang mau bertanya, izin Pak Agung nanti dicatat ya sampai poin 19 kita lanjutkan. Dan saya berharap kita bersabar. Kita akan baca kitab akidah yang banyak dan isinya mungkin ini tidak akan beda dari ulama-ulama yang lain. Silakan ada yang mau bertanya. Iya, monggo. Kaitannya dengan perang Irak dengan Amerika, kita sebagai keyakinan kita tidak setuju dengan keyakinan Iran. Ya. Tetapi kita setuju ketika bom itu meledak di Israel. Kita setuju ketika bom itu meledak di Israel. Bomnya Iran maksudnya. Dia mau ketika kita melihat ya, ada apa ya? Contohnya tadi saya contohkan kan harimau sama singa sedang catek-catekan. Kita tidak usah melerai, tidak usah mencegah, dan begitu kita lihat si singa gigit harimau, wih, keren gitu. Nah, ya bagian dari setuju. Artinya persetujuan jatuhnya bom itu tidak mengharuskan kita mendukung negara itu. Ya itu dinamika yang terjadi. Dukung dan tidak mendukung itu tetap akan terjadi. Dalam konteks akidah ya tentu kita tidak perlu mengeluarkan energi untuk menunjukkan dukungan, karena memang mereka itu negara yang berakidah salah. Bahkan ketika Iran dibom itu sebenarnya berpotensi yang kena itu ada juga orang yang bukan Syiah. Di situ kita bersedih. Tapi dari sisi makro Irannya itu disitulah epicentrum keyakinan Syiah seluruh dunia itu berawal. Makanya Iran itu diembargo oleh Amerika dan negara-negara yang menemaninya. Iran itu dia nggak bisa apa-apa, Nah biar bisa ngapa-ngapa, dia membangun atau membuat namanya proxy. Ya. Kalau di Indonesia itu dibuatlah namanya ICC, Islamic Cultural Center di depan Libya. Di situ pusat untuk menyebarkan kesiahan di Indonesia. Nah, dengan adanya kelompok-kelompok Syiah di negara-negara itu, harapannya nanti ada konflik kayak gini, mereka mendukung Iran ini, mendukung Iran mungkin dengan cara nanti bom kedutaannya lah, apalah, kedutaan Amerika misalnya. Atau itu belum lagi nanti mereka akan menjadi duri dalam daging di negeri kita sendiri, karena mereka itu ya amaliyahnya udah aneh, melukai diri dan seterusnya. Nek dirinya sendiri dilukai, orang lain ya akan dilukai. Makanya dalam konteks kita menyetujui mereka ngebom Israel ya itu nggak ada masalah, bukan sesuatu yang melanggar akidah. Cuman dalam konteks kita harus pilih, makanya nggak gitu juga. Dulu waktu Pak Sinten itu Pak Prabowo lawan Pak Anies itu ada salah satu takmir masjid di sana di Luki itu. Dari saya bilang ini kudu milih mas. Pokoknya nek milih Anies ini akidah rusak. Dalile nopo niki Pak? Loro Islam lho Pak. Yo siji Islam ini, siji Islam ngono. Ya boten juga Pak. Makanya dalam konteks ini ya ketika kita menyetujui Iran ngebom Israel ya apa-apa. Tapi bukan berarti kita harus menyetujui atau mendukung Iran itu sendiri, karena sudah isinya itu sudah akidah-akidah yang nggak karuan di Iran itu kata.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang mau diperjelas? Pilih. Cukup? Monggo. Ini jadi bedanya itu gimana? Nama? Sholatnya gimana? Sholatnya orang Syiah itu sehari 3 kali, yang 2 di jamak. Terus imame kedah mendelem ning lemah. Terus mungkin nek sholat dengan yang sajadah dek kangge lemah Karbala digawe bunder sampai bathuk, tapi ditaruh di bawah itu tupluk ngoten. Terus mungkin nek bar sholat ngene kuburan, sholatnya madhep kiblat, tapi bar niku ndongone teng kuburan, tawasul kuburan. Ibu. Ini jadi jelas. Ya, banyak sebenarnya poin-poin. Kita orang umum Ya, banyak sebenarnya poinnya. Itu baru dari 3 kali sholatnya. setahu saya 3 kali. Jadi yang bisa dia jamak di jamak, termasuk tentang puasa. Mereka itu lebih senang mengakhirkan buka daripada mendahulukan. Terus nek adzan itu menurut mereka itu lebih utama sholat dulu daripada buka. Jadi memang karena sahabat itu dikafirkan, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat itu banyak yang tertolak. Terus mereka memunculkan kitab hadisnya sendiri dengan riwayat-riwayat yang palsu, sehingga nanti ketemunya dalil-dalilnya itu akan rodok, ya bukan rodok, akan sangat berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Menurut mereka benar. Inilah yang kemudian dikatakan Ibnu Taimiyah bahwasanya ahlul bid'ah wabil khusus yang terkena fitnah subhat itu lebih susah untuk bertobat daripada orang yang terkena fitnah syahwat. Orang yang terkena fitnah syahwat itu kita sepakat, misalnya orang mabuk itu khamr itu haram, di Quran itu ada. Maka orang yang mabuk itu dia akan lebih mudah tobat. Tapi kalau orang yang tersesat pola pikirnya, pemahamannya itu susah untuk tobat karena dia merasa benar. Itu dari sisi yang jangan tanyakan. Nanti di sisi akidah yang lain, misalnya kayak Al-Quran, mereka meyakini akan datang Quran Fatimah yang isinya 3 kali lipat dari Quran yang ada ini. Kemudian hurufnya tidak ada di Quran ini, tidak ada. Misalnya ini huruf Arab kan ada semua di Quran kita. Dia ngomong nggak ada hurufnya, terus itu Quran apa, bahasa apa gitu. Nah terus itu datangnya nanti lah, orang sejak awal sampai sebelum itu datang ya sesat kabeh berarti gitu. Nanti kemudian macam-macam, sebenarnya poin-poin akidahnya banyak. Dan saya pernah mencetak ulang buku dari MUI tentang bahaya Syiah. Nah saya cetak sampai berapa ratus atau mungkin hampir 1000 eksemplar saya bagi-bagikan waktu konflik Suriah awal-awal itu. Karena di tangga kita dari kalau jamaah mungkin biar penduka kayak bisa ikut ya. Jadi itu ekstrimnya di mana? Ekstrimnya siapa? Di ini kok. Begitu. Ya tadi dia tuh kenapa? Merasa benar sendiri kan? Kayak saya pernah sampaikan di sini. Mereka tuh punya dalil gini loh. Mereka punya dalil la islama illa bil jamaah. Tidak sah Islammu kalau nggak berjamaah. Wala jama'ata illa bil imarah, dan nggak sah jamaah kalau nggak ada kepemimpinan. Wala imarata illa bil imamah, diarani kepemimpinan itu nggak sah kalau nggak ada imamnya. Wala imamata illa bil bai'ah, dan nggak sah seorang imam itu kalau nggak dibai'ah. Makanya kemudian nongollah itu imamnya, gitu kan. Imamnya ini anak dari yang pertama. Jadi yang pertama itu Hasan Ubaidillah Lubis, itu punya dia imam pertama, lalu punya anak-anak. Anak-anaknya dari yang tertua ini menggantikan sampai ini yang terakhir ini Sultan Aulia. Nah, kemudian nanti ngutip hadis yang lain bahwasanya barang siapa yang sudah mendapati orang menjadi imam kok tidak berbaiat, maka bunuhlah orang yang kedua gitu. Jadi ketika ada yang ngaku imam kita berbaiat, dan yang enggak berbaiat ini kafir. Nah, disitulah kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin. Walaupun sekarang mereka sudah masuk ke wilayah politik yang mau nggak mau harus serangkung. Nah, zaman dulu kan mereka galak banget, ekstrim banget. Ya, masalahnya tetangga kita kan. Iya. Kita nggak tahu juga
Oh iya. Iya. Jadi bisa kelihatan kok saat ini namun nanti mereka sholatan tinggi. Bahkan umpami dalam masjidnya terikut ya. Umpami masjidnya ini waduh. Mereka Jumatan itu pilih masjidnya sing waduh. Soalnya mereka punya pendapat enggak sah aku Jumatan harus selain saya gitu. Itu kan sudah bahasa akidahnya sudah takfiri, mengkafirkan. Ya apesnya kita tidak boleh membalas itu. Kita harus tetap menganggap mereka itu saudara kita sesama muslim gitu. Makanya ya itulah bahkan ada masjid itu jaraknya cuma nggak nyampe 100 meter itu. Terus jenengan ini masjid ini kan paling bahasanya pintu masuknya ketok gitu. Rata-rata ini kan yang ngadep dalam ini tembok. Dan kenapa? Lah nggih dhuwur ning maksudnya orang tuh kayak nggak ngerti nek masjid gitu. Jadi pintunya kan dibikin di sebelah sana gitu. Memang kayak jalan khusus gitu. Yang tahu ya asli paten itu. Niku jenenge niki nek penggalihnya orangnya terbuka ya. Ini kan jalan Solo Jogja serame itu. Otomatis kan potensi orang berhenti sholat kan banyak. Logikanya kalau kita ngejar pahala dengan banyaknya orang sholat, ini kan parkirannya diarahkan mergi loh, janil. Ini malah buatan loh. Jadi pinggir jalan Solo Jogja ini untuk tembok, jadi parkirnya muter. Lalu dia berdiri, termasuk ini Sragen ini model masjid. Terus memang didesain bahwasanya pintunya itu justru disembunyikan. Jadi itu praktek-praktek yang mau nggak mau sadar nggak sadar itu ke arah takfir ini, mengkafirkan. Walaupun mungkin mereka sekarang menggabungkan paradigma baru. Terus Wakil Menteri Haji sudah sowan ke markas besarnya, gitu kan. Bahkan mungkin kalau hari ulang tahun ormasnya itu undang menteri, bahkan mungkin Pak Presiden itu diundang, gitu kan. Ya itu bagian dari pendekatan-pendekatan politik yang tidak menghapus inti dari keyakinannya kalau memang tidak berubah. Tapi kalau akhirnya berubah, tiba-tiba mungkin Pak Guduk tak menjenengannya di sholat lagi, ya itu berarti mungkin ada perubahan benar gitu. Tapi nek sak ceki urip moh ngidak mriki, nah itu kan pertanyaannya napa jenengan melarang mereka kan mboten toh. Nah, berarti mereka sendiri yang melarang dirinya untuk kesini ya gitu. Termasuk Terima kasih. Nggih. Tadi kalau tawar mulai kurban pilih-pilih kono mriki. Kono. Lah iya, artinya kan padahal sebenarnya kalau kita ngomongkan dalil yang utama kalau kita mengeluarkan kebaikan harta benda itu kan ke tetangga dekat. Nah, dekat ya paribadannya masjid madhep omahe ya pilih rene to jenenge malah mriko ya. Itu lalah yang anggaplah 100-200 meter ke sana gitu. Tapi itu nek atur tetap diterke kok. Orang gede ngoten niku ya golek sing atur. Pun Bapak Ibu dan Mati, enten malih cekap nggih. Apabila mengatakan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah subhanallah.